Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Jadi kali ini kita akan membahas tentang FIFA World Cup lagi. Jadi kali ini matchday kedua. Jadi di pas saya membuat video ini, matchday kedua semua sudah selesai, sudah bertanding, dan saya akan bahas sekitar 7 pertandingan dari 12 karena saya lihat cukup banyak pertandingan. Oh ya, sebelum itu, ya maaf ya, ternyata kemarin mikrofonnya masih belum tersambung sama handphone, jadi ada kesalahan teknis gitu. Jadi kali ini baru saya sambungkan handphone, jadi kali ini semoga mikrofonnya bisa berfungsi dan suara saya bisa lebih jelas gitu. Oke, kita langsung ke pembahasan. Jadi saya mulai dari grup B ya, karena grup A pasti terakhir, karena timnas Indonesia pasti terakhir yang akan saya bahas. Di grup B dulu, sebelumnya kan saya nggak lihat grup B, jadi kali ini saya akan mulai dari grup B dulu. Saya lihat waktu itu Spanyol lawan Mali. Jadi Spanyol bermain dengan formasi 4-3-3, sama Mali bermain dengan formasi 4-4-2. Yang paling familiar di sini ada namanya Guiu. Jadi ini aku juga baru tahu ya. Jadi dia main di Barcelona. Waktu itu baru cetak gol kemenangan lawan siapa itu aku lupa. Jadi ya ini yang paling familiar lah. Ya selebihnya aku nggak tahu siapa ini pemainnya. Ya ini ternyata Mali itu ya, Mali itu lebih kuat. Jadi di babak pertama istilahnya Mali ngopo-ngopo Spanyol, berkali-kali mereka dapat peluang tapi gagal. Pas 11 lawan 11 Mali lebih dominasi pertandingan, Spanyol gak keteteran. Tapi segalanya berubah pas babak babak pertama ya. Jadi babak pertama menit ke 40 saat Dombia di kartu merah. Jadi ya ini ya si Dombia ini agak bodoh, maaf ya kak, bodoh juga. Jadi dia ngikut pemain Spanyol, jadi gini ya, kalau kayak gini kena mukanya ya kena ya pasti merah lah. Jadi sampai komentator bilang what is he thinking. Jadi emang kalau ya dia nomor berapa, 17 ya, 17 ini emang lawa ini, dan dia sangat merugikan timnya. Padahal sebelumnya timnya itu kali-kali dapat peluang apa. Di babak kedua baru mulai Spanyol kendalikan permainan tetap, dan mereka bisa cetak gol lewat ya Juan Hernandez Torres di menit 62. Dan mereka ciptakan banyak peluang. Jadi Spanyol mulai menemukan ritme permainannya di babak kedua, karena 11 lawan 10 kan Mali agak keteteran, tapi walaupun agak keteteran dan kekurangan pemain, Mali sempat dia tetap dapat peluang juga, tapi ya kipernya Spanyol juga bermain cukup bagus. Jadi ya 1-0 ya. Sebenarnya ini ugly win ya buat Spanyol, karena kalau 11 lawan 11 ini lebih layak seri atau bahkan Spanyol bisa kalah. Tapi ya sedikit beruntung karena Mali dapat kartu merah dia. Ini ugly win lah buat Spanyol, 1-0. 12 Spanyol, 21 shots, jadi banyakan Mali. Tapi shot on targetnya 7-5, itu lebih efektif Spanyol. Sisanya possession, passing cross ya Spanyol saya nggak layak. Ya nggak kaget sih ya, 11 lawan 10. Jadi Spanyol sekarang di puncak dengan 6 poin, Mali 3 poin, Uzbekistan 3, Kanada 0. Jadi Kanada kemungkinan besar tersingkir. Kemudian kita lanjut ke grup C. Nah, grup C ya ini Brasil lawan Caledonia Baru. Sebenarnya aku nggak sempat lihat pertandingannya ya di awal ya, karena waktu itu aku lihat pertandingan lainnya, aku lupa pertandingan apa. Tapi aku akhirnya memutuskan untuk lihat highlightnya. Jadi lihat highlight yang extended highlight, jadi biar lihat proses gue dan pemainnya gimana. Dan ya itu aku cukup shock lihat statistiknya, tapi itu nanti akan saya bahas. Jadi ya Brasil bermain dengan formasi terbaiknya, begitu juga Caledonia Baru. Ya Brasil butuh kemenangan karena sebelumnya Brasil kalah sama Iran. Tapi ya dari awal sudah dapat peluang tapi gagal Brasil cetak gol. Dan mereka tanda kutip baru bisa cetak gol Brasil di menit 28 lewat si Ryan. Dan ya ditambah lagi namanya Estevao William di menit 39. Kemudian Luigi susah namanya anjir, si Santos lah bilang gitu aja. Jadi babak pertama cuma 3-0. Kenapa cuma? Karena banyak banget shotnya Brasil tidak bisa manfaatkan.
Nanti saya bacakan di statistik berapa shot yang diterima Brasil di pertandingan ini. Di babak kedua baru Brasil mulai menggila. Berarti istilahnya Brasil telat panas lah. Babak kedua baru 20 detik langsung gol. Lewat KW Elias. Dan pemain ini akan cetak hat-trick di menit 8 dan 90+4 cetak gol lagi. Kemudian Ryan cetak gol juga lewat titik putih di menit 51. Victor Reyes di menit 55, ini aku baca ya karena aku nggak hafal namanya. Sama si aduh susah namanya panjang, Kun Hawes di menit 61. Tahu berapa, kenapa aku bilang 9-0 ya, sebenarnya kurang bagi Brasil. Harusnya bisa menang lebih. Mungkin kalau 15-0, 20 nggak kaget. Kenapa? Dari statistik tembakannya Brasil itu sampai 81. Gila. 81 shots tembakan. Kaledonia baru cuma 5. Bahkan aku kaget Kaledonia baru bisa ciptakan tembakan juga. Bahkan itu shot on targetnya lagi 1. Jadi kipernya Brasil nggak ngopi juga ya. 10 lawan 1 shift. Shots on target 23. Gila. 23 shots on target. 78% possession ya, nggak kaget sih. 5-24 dan 87% passing akurasi ya standar lah bagi untuk Brasil. Gila emang. 81 shot, harusnya kalau 15-20 nggak kaget juga, cuma ya Kaledonia ini parah. Jadi tiap ini anggapannya tiap 1 menit Brasil menciptakan tembakan, entah on target kayak entah apa. Jadi emang Kaledonia kan sebelumnya kan lawan siapa itu Inggris kalah 10-0 mungkin masih simpati lah. Kaledonia baru ya kayak oh iya Kaledonia baru kena kartu merah. Tapi sebelumnya emang sudah ketiga 4-0 dan lawan Brasil lah 11 orang malah tambah parah. Tapi syukur nggak sampai double digit ya, ini prestasi lah bagi Kaledonia baru. Ini emang selevel San Marino atau Mariana Utara apa itu yang pernah dibanding Indonesia juga. Jadi ya aku nggak lihat Inggris menang lawan Iran, jadi Inggris 6 poin, Brasil 3, Iran 3, Kaledonia baru 0 sampai tersingkir karena minus 19 juga. Tinggal nanti ditunggu Iran bisa cetak berapa gol lawan si Kaledonia baru ini. Ya ini contohnya negara baru belajar main bola paling. Aku aja baru tahu ada negara namanya Kaledonia baru ini. Kemudian kita ke grup D. Senegal lawan Polandia dulu. Oh iya, ini sebenarnya aku juga baru lihat dari menit 38 kalau nggak salah. Kenapa aku lihat? Soalnya waktu itu aku kan sempat bangun tidur tuh kayak apa itu di-delay pertandingannya ternyata. Pas waktu itu di-delay, jadi tunggu ya, aku juga ikut tunggu. Dan pas selesai delay menit ke-38, jadi aku lewat 38 menit, jadi akhirnya aku nonton highlight-nya juga. Saya highlight. Ya Senegal sama Polandia bermain dengan Senegal 4-2-3-1, Polandia 3-4-1-2. Polandia butuh menang karena sebelumnya mereka kalah lawan Jepang. Sedangkan Senegal kalau misalnya menang ya hampir pasti mereka lolos. Dan ternyata dari awal sudah opo-opo. Jadi gila ya. 18 menit sudah gol lewat Idrissa Gueye. Dan kemudian ditambah lagi gol bunuh diri di menit 30 Polandia. Sudah diserang terus, kebobolan gol bunuh diri, emang Polandia parah ini. Bahkan si namanya Idrissa Gueye itu cetak hat-trick. Jadi semua 3 dari 4 gol itu Idrissa Gueye yang cetak. 18, 52 dan 69. Polandia cuma bisa balas 1 lewat Marcel Wojciech. Aduh, susah, regula aja lah, panggil regula aja. Ya, tapi emang Senegal lebih bagus dari sisi permainan juga sih. Mungkin yang pemain kalau masalah pemain muda, pemain Senegal lebih kuat ya daripada timnas seniornya. Polandia kalah 4-1 ya, mereka nanti bahas tabel ya. Bahasa statistik dulu, 21 shots banding 11 shots, 8 on target banding 5, ya semuanya Senegal. Jadi tapi passing akurasi itu cuma 71%, jadi sama-sama 71% loh. 71% kalau tim ya cukup lumayan besar ini ya elek sih. Biasanya 80% lah kalau yang bagus. Ini cuma 1%. Apalagi Senegal Indonesia cuma 1%. Dia memang Jordan ini katanya banyak crossing yang nggak nyampe paling. Senegal 6 poin, Argentina 3 poin, Jepang 3 poin, Polandia 0 poin. Polandia hampir mungkin tersingkir. Oh ya, Argentina lawan Jepang, Argentina menang
bisa spoiler ya berarti. Maksudnya saat klasemennya ketahuan kalau Argentina menang. Jepang main dengan formasi 4-2-3-1 sama kayak Argentina. Ini juga Argentina butuh menang. Kenapa? Karena Argentina sebelumnya kalah lawan Senegal 2-1. Jadi butuh menang, kalau enggak ya bahaya mereka. Dan ternyata mereka bisa menang terutama lewat 2 gol cepat ya. Si Claudio Echeverri sama Valentino Andres Acuna. Ini saudaranya Marcos Acuna. Jadi 2 gol di menit awal. Ya, ini sudah anggapannya mental Jepang mungkin sudah agak drop. Tapi surprising itu mereka masih bisa cetak gol. Jadi mereka beri perlawanan lewat tren total counter di menit 50 golnya. Tapi di menit-menit terakhir akhirnya menyelesaikan pertandingan lewat golnya si Agustin Fabian Uberto di menit 90+8. Jadi ya betul-betul di menit-menit betul-betul akhir. Karena kalau nggak salah injury time 8 menit kalau nggak salah. Atau 9 menit aku lupa. Jadi 3-1 ya Jepang sama Argentina poinnya sama, menang 1 kali, kalah 1 kali, tapi Argentina yang unggul head to head sama produktivitas gol. Jadi ya nanti ini masih seru sampai di menit akhir. Grup D ini, grup D sama grup ya B sampai D itu masih seru. Grup E ya, oke, kita bahas ini. Jadi aku lihat Prancis lawan Korea Selatan. Aku nggak liatin Amerika Burkina Faso karena nggak penting. Prancis bermain dengan formasi 4-2-3-1, begitu juga Korea. Ya, ini yang lebih butuh kemenangan si Korea ya, karena Korea sebelumnya kalah lawan USA Amerika. Ternyata ya di menit kedua Prancis cetak gol lewat Mathis Amogu, dan aku lihat golnya itu luar biasa. Dari corner, pemain yang ambil corner dia langsung umpan, jadi umpannya itu menyilang ya. Umpannya menyilang di luar kotak penalti. Si namanya Mathis Amogu itu dia kayak sudah antisipasi operan itu, dia langsung tendangannya itu betul-betul ke pojok kiri. Gila, itu gol yang bagus banget. Cukup ya bagus banget sih menurut saya. 1-0 ya. Ini sebenarnya Korea juga apes sih, maksudnya mereka itu berperlawanan juga. Jadi Prancis istilahnya nggak menang mudah lah, Prancis masih harus berjuang. Dan ini ya Prancis harusnya bisa unggul lebih banyak, tapi mereka gagal berapa kali buang peluang juga. Jadi ya kita lihat statistiknya 12-8 shots. Jadi Korea masih 8 shots on target sama-sama 4. Jadi Korea Selatan sebenarnya lebih efektif, cuma mereka nggak bisa cetak gol. 46-54. Bahkan Korea Selatan unggul dari possession, passing sama akurasi. Tapi ya ini yang istilahnya berarti ini ugly win buat Prancis ya. Tapi ugly win ini ya kelihatannya cukup bagi mereka untuk lolos. Prancis sama Amerika sama-sama 6 poin. Korea Selatan sama Burkina Faso 0 poin. Jadi ya Korea Selatan sama Burkina Faso ini bersaing untuk posisi 3 ya mungkin ya. Tapi itu juga belum tentu mereka bisa lolos. Jadi tergantung nanti peringkat 3 terbaik siapa. Jadi dari 6 tim nanti dipilih 4 tim. Kemudian siapa lagi ya? Nah ini Meksiko lawan Venezuela di grup F. Ini nanti sebelum timnas jadi ini dulu. Meksiko bermain formasi 3-5-2, Venezuela 4-2-3-1. Di babak pertama Venezuela unggul dulu. Ya secara mengejutkan Venezuela unggul dulu lewat Terrero lah, namanya panjang, di menit 6 lewat bola mati. Ya kalau bola mati segala sesuatu bisa terjadi. 1-0 oke. Nah, masalahnya adalah Meksiko keteteran. Nggak ada Venezuela. Jadi Venezuela di babak pertama bermain lebih bagus. Tetapi ini ya sama kayak si siapa itu, Senegal ya kalau nggak salah, aku lupa. Mali sama Spanyol lawan Mali. Jadi kalau Mali kan di babak pertama juga main bagus, habis itu kena kartu merah. Di sini Venezuela sama. Jadi babak pertama main bagus, tiba-tiba kartu merah. Nah setelah 11 lawan 10 Meksiko mulai lebih bisa menyerang.
Dan babak kedua mereka bisa cetak 2 gol cuma dalam waktu 5 menit. Jadi dari Stefano Carrillo di menit 62, 5 menit kemudian si Zambrano cetak gol di menit 67. Nah, golnya Meksiko yang kedua ini bagus. Jadi dia itu kayak apa ya? Dia tuh sudah memperhitungkan. Jadi dia tuh tendang dari jarak 25-30 meter. Itu ke yang terjauh di kanan. Jadi kipernya sehebat apapun kipernya nggak bisa itu. Itu gol yang luar biasa. Dan kena tiang tapi masuk ke dalam gawang. Mungkin dia bisa perhitungan, ini pinter nih pemain. 2-1. Ya, petaka terjadi di menit-menit akhir pas free kick. Si kipernya Meksiko melakukan pelanggaran dengan bertuburkan dengan pemain Venezuela di kotak penalti dan kasih penalti, dan Cabrales cetak gol sebagai eksekutor di menit 84. 2-2. Ya, ini sangat merugikan Brasil sih. Meksiko sih. Meksiko ya parah juga Meksiko ini. Maksudnya mereka sudah 11-10, mereka nggak bisa menang lawan Venezuela. Padahal mereka butuh kemenangan loh. Karena sebelumnya mereka kalah lawan Jerman. Tapi ya parah Meksiko ini. Jadi ya Jerman menang lawan Venezuela, Jerman 6 poin, Venezuela 4, Meksiko 1, New Zealand 0. Jadi Meksiko ya paling harus bersaing dengan peringkat 3 terbaik. Jadi harus menang lawan New Zealand. Itu sih. Kemudian terakhir ya Indonesia lawan Panama. Dan sebelumnya Maroko kalah lawan Ekuador. Jadi Ekuador 4 poin. Ya tapi aku juga mikir bakal Maroko yang bakal menang. Ternyata Ekuador yang menang secara mengejutkan. Jadi ini memberikan harapan bagi Indonesia juga. Ya Indonesia ini formasinya ya hampir sama kayak yang di di pertandingan pertama. Ghaffari, Jardim, Jidanbin, Gwijangge, Akbar, Denis, Rizky, Malevi, Kakak, Afrizal. Ya hampir mirip lah. Mungkin aku nggak tahu ada perbedaan apa, aku agak lupa. Bentar, saya cari di live match day pertama. Oh sama Pers, enggak. Pangestu rasanya diganti. Pangestu diganti sama si Akbar namanya. Sisanya sama, jadi cuma ada satu pergantian di starting line up-nya. Ya, Panama berformasi 4-4-2. Ya di babak pertama Panama jauh lebih unggul. Panama berkali-kali menyerang, tapi ya defense kita cukup bagus juga, lumayan. Tapi ya ada kesalahan kita ya, kita terlalu banyak dribbling juga pemain kita. Jadi itu yang bikin kita sering kehilangan bola, dan kita sering adu body dengan pemain Panama, padahal body kita sudah jelas kalah kalau dibanding pemain Panama. Dan ya di menit akhir injury time babak pertama, kipernya juga lawa kasih umpan ke si namanya Oldemar Castillo Jimenez dan dia melewati beberapa pemain belakang kita dan dia cetak gol. Ya ini salah kipernya juga sih, tapi ya juga Indonesia juga nggak main bagus sih babak pertama, jadi ketinggalan. Babak kedua syukurnya Indonesia masih bisa mengimbangi lewat akan kakak heading ya di menit 54. Jadi yang cetak gol di 2 pertandingan ini akan kakak. Selebihnya ya sebenarnya babak kedua Indonesia main jauh lebih bagus sih, lebih bagus. Ya cuma yang agak kurang bagus ya si Jidanbin ini. Ya karena dia juga ya ingin show off juga kalau nggak salah, dan terlalu individualis. Banyak juga pemain yang individualis sih, yang mungkin main bagus masih Gwijangge kaptennya. Dan kipernya ya juga yang di pertandingan pertama main bagus, pertandingan kedua nggak seberapa bagus. Tapi ya bagus lah, mereka masih bisa imbang. Padahal tapi harusnya bisa menang. Kalau menang mereka lawan Maroko, seri aja bisa lolos. Tapi ya kalau kayak gini harus lawan Maroko harus menang untuk memastikan lolos.
Indonesia 8 shots, Panama 15. Shots on target lebih banyak kita, 4 dibanding itu lebih efektif. Salah satu yang bikin Panama nggak bisa menang ya karena mereka nggak efektif. Jadi dari 15 shots cuma 2 itu buktinya. Tapi pada dari permainan Panama lebih unggul. Gitu. Panama sebenarnya nggak terlalu bagus juga, tapi ya kita lebih hancur. Itu yang membuat kita nggak bisa menang lawan Panama. Jadi ya ini butuh mujizat sih dari Tuhan, sama butuh kerja keras juga. Soalnya kan kita Ekuador sekarang 4 poin, Maroko 3 poin, Indonesia 2, Panama 1. Indonesia harus menang lawan Maroko. Kalau ke seri ya paling harus berdoa di peringkat 3 terbaik sambil menunggu hasil dari Panama dan Ekuador. Kalau Panama menang, wah kita bisa peringkat 4 jadi ya. Ini agak susah sih, jujurnya peluang kita lolos kecil, tapi ya kita berdoa yang terbaik lah untuk Indonesia aja. Semoga mereka masih bisa lolos, walaupun peluangnya kecil. Ya dan pemainnya juga harus lebih mementingkan tim dibanding show off, karena ya mereka kan main di Piala Dunia juga tadi ya. Apa itu? Masih pingin kayak, woi dipuji seluruh dunia dengan dribbling yang indah apa, karena kan kalau kita kan di Indonesia penilaiannya kalau dribble bagus, padahal sebenarnya enggak. Kalau jadi yang penting itu tim, karena tadi itu kita banyak kehilangan bola di pertandingan lawan Panama ini. Jadi ya semoga di lawan Maroko kita bisa lebih kompak pemain Indonesia, pemain untuk tim bukan untuk skill individu apa, itu enggak perlu sih sebenarnya. Semoga bocah-bocah 16-17 tahun ini belajar lah. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton.